Halo semua, kembali lagi di channel Video Bola Arjuna. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Chelsea berhasil mengalahkan Crystal Palace di Selhurst Park dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris dini hari tadi. Hasil ini membawa Chelsea meraih kemenangan beruntun setelah sebelumnya melawan Aston Villa juga menang. Dan ini memberi tekanan yang sedikit longgar kepada Mauricio Pochettino walaupun masalah pemecatan itu 80% masih dihantui ya oleh Mauricio Pochettino. Tapi kemarin kemenangan atau dini hari tadi ya, maksudnya kemenangan diraih Chelsea dengan sangat bagus setelah kemarin Aston Villa juga bermain sangat bagus. Jadi ya Chelsea nampaknya sudah mulai kembali ke bentuk permainannya, teman-teman. Dan starternya dari yang kemarin aku bikin video sepertinya juga sama seperti yang aku bilang. Ternyata Benoit Badiashile ternyata tidak bermain karena masalah cedera dan digantikan Thiago Silva sesuai prediksi. Kemudian Nicholas Jackson ternyata yang digeser ke kiri dan menempatkan Cole Palmer sebagai false nine atau deep line forward. Aku nggak tahu ya instruksi dari Mauricio Pochettino apa. Sepertinya false nine bukan deep line forward. Dan sebetulnya itu agak membuat kecewa ya di babak pertama karena Chelsea ketinggalan terlebih dulu gol. Dan gol itu terjadi salah koordinasi antara Moises Caicedo bersama Noni Madueke ya. Jadi aku harap itu nggak terjadi lagi ya, karena pertandingan berikutnya akan melawan Manchester City. Kalau Crystal Palace melakukan kesalahan seperti ini aja dihukum gol, nanti lawan Manchester City, wah, Chelsea nggak bisa melakukan itu sih. Kalau nggak mau Chelsea diberondong gol ya, teman-teman, kita tahu serangan Manchester City pemainnya juga kualitasnya jauh di atas Crystal Palace. Jadi aku harap itu nggak terjadi lagi, teman-teman. Tapi apapun itu, di babak pertama Chelsea jujur tampil tidak bagus. Aku bilang ya mengecewakan. Tapi di babak kedua Chelsea bermain sangat bagus. Pergantian pemain itu juga pengaruh banget. Noni Madueke bermain sebetulnya lumayan di babak pertama, cuma tidak efektif. Kemudian digantikan oleh Christopher Nkunku dan jauh lebih baik akhirnya. Kemudian Nicholas Jackson itu akhirnya digantikan oleh Raheem Sterling. Aku nggak menyalahkan Nicholas Jackson ya. Nicholas Jackson harusnya berada di depan dan Cole Palmer yang berada di gelandang serang gitu. Cuma aku nggak tahu kenapa Nicholas Jackson ditaruh di penyerang sayap kiri gitu. Yang akhirnya nggak maksimal sebetulnya. Mungkin ingin mengikuti melawan Aston Villa, tapi itu bukan posisinya sih. Jadi aku nggak menyalahkan Nicholas Jackson kalau dia nggak bermain optimal. Aku harap di pertandingan berikutnya kalau memang Nicholas Jackson dikasih untuk sebagai starter, ya kembalikan dia ke tempatnya ya. Nicholas Jackson akhirnya ganti Raheem Sterling. Pertandingan juga berjalan jauh lebih bagus karena Raheem Sterling bermain di posisinya. Terus kemudian aku mungkin semua tahu ya di videonya, aku tidak di video aku ya, maksudnya aku nggak menyukai oleh Conor Gallagher. Tapi di pertandingan kali ini ya aku angkat jempol untuk Conor Gallagher. Tidak bermain bagus, aku bilang ya jujur, tidak bermain bagus, tapi dia bermain sangat efektif. Dua golnya sangat efektif, memanfaatkan umpan Cole Palmer itu dan Malo Gusto. Jadi dia efektif dan berada di posisi yang tepat kebetulan. Dan kita lihat Cole Palmer di babak kedua, karena golnya itu ya comebacknya Chelsea comeback itu berkat dua gol yang sebetulnya waktu sudah mau berakhir. Cole Palmer 2 assist. Kita lihat kerjasama Cole Palmer di lini tengah, bagaimana dia mengacak-acak pertahanan lawan dan memberikan passing, dan kerjasama sama Enzo Fernandez di gol terakhir itu bagus. Passingnya dia kepada Conor Gallagher juga bagus. Jadi kita bisa melihat bahwa Cole Palmer sangat efektif kalau dia memang berada di lini tengah gitu, sebagai gelandang serang berkoordinasi dengan Enzo Fernandez gitu, dan nggak dipasang di depan sebagai false nine atau deep line forward. Maksud aku ya itu nggak efektif sih buat dia gitu. Aku harap ya mungkin di pertandingan berikutnya lawan Manchester City, Christopher Nkunku bisa ditaruh di depan kalau memang butuh kecepatan Mauricio Pochettino, atau kalau memang butuh untuk striker target man,
atau pressing forward, mungkin bisa memasang Nicolas Jackson. Tergantung ya. Aku berharap Nicolas Jackson nggak ditaruh di sebelah kiri lagi supaya lebih efektif. Untuk Conor Gallagher, aku nggak bilang dia bagus, tapi di pertandingan kali ini aku angkat jempol untuk efektifnya dalam menyelesaikan peluang. Aku nggak tahu apakah dia akan dipasang atau enggak. Kalau aku pribadi sih tetap Conor Gallagher aku cadangkan. Enzo Fernandez berkoordinasi dengan Cole Palmer di gelandang serang. Kita tinggal lihat di kanan, kita akan lihat sepertinya Noni Madueke atau Raheem Sterling di sana, atau Christopher Nkunku juga bisa kalau Nicolas Jackson di depan. Jadi untuk lini belakang Thiago Silva kita kehilangan, teman-teman. Ini suatu masalah besar. Aku nggak tahu apakah tersedia nanti saat melawan Manchester City, karena Benoit Badiashile juga cedera. Kalau memang tidak tersedia, sepertinya Levi Colwill yang kemarin bermain menggantikan Thiago Silva akan menggantikannya, berduet bersama Axel Disasi yang kemarin bermain juga luar biasa. Malo Gusto juga bermain seperti melawan Aston Villa, bermain luar biasa. Sepertinya Malo Gusto sudah tune in, sudah settle di bek kanan. Ben Chilwell juga sudah kembali di bek kiri. Kita tinggal lihat Axel Disasi akan bersama siapa nanti lawan Manchester City dipasangkan. Kalau memang Silva tersedia, dia akan bersama Thiago Silva pastinya, atau mungkin Levi Colwill yang akan menggantikan kalau Thiago Silva masih belum sembuh ya teman-teman. Gitu. Selamat untuk Chelsea, comeback yang luar biasa, tapi aku harap di pertandingan lawan Manchester City besok ini nggak boleh terjadi lagi kesalahan error antara Noni Madueke sama Moises Caicedo yang menyebabkan gol dari gol dari lawan ya. Dan itu sangat bahaya banget gitu. Dan kemudian aku harap juga Cole Palmer akan dibalikan ke posisinya sebagai gelandang serang, bukan sebagai false nine atau deep lying forward. Kalau memang Christopher Nkunku ditaruh di sayap kanan, Raheem Sterling di kiri, Cole Palmer di gelandang serang, Nicolas Jackson bisa berada di depan. Mungkin ya akan lebih efektif. Kecepatan, passing juga akan lebih mengalir, kemudian fleksibilitas gitu, itu akan lebih bagus ya, dan sesuai posisinya masing-masing. Christopher Nkunku juga bisa kok sebagai penyerang sayap, karena di Leipzig juga bisa bermain seperti itu ya. Jadi selamat teman-teman penggemar Chelsea, comeback yang luar biasa. Chelsea kembali masuk ke 10 besar, dan pertandingan besok lawan Manchester City adalah puncaknya. Kalau misalnya Chelsea bisa mengalahkan Manchester City, mental pasti akan naik banget. Kemudian berikutnya akan melawan Liverpool di final Piala Liga. Dan kalau Chelsea juga bisa juara, Chelsea akan kembali ke Chelsea yang kita tahu ya. Semua mental pemain pasti akan naik. Chelsea akan jadi seperti Chelsea yang dulu lagi, kita berharap. Jadi untuk target kedepannya, kita mencari kemenangan melawan Manchester City, teman-teman. Nggak boleh seri, apalagi kalah. Menang harus, supaya Chelsea mungkin akan masuk di 7-8 besar kemungkinan, dan berharap pesaingnya di atasnya juga mengalami kekalahan ya teman-teman, seri supaya Chelsea bisa naik ke atas. Jadi menjaga asa untuk ke Liga Eropa. Kita nggak berbicara untuk di seat Liga Champions ya, karena mungkin jaraknya terlalu jauh. Mungkin Liga Eropa dulu yang dikejar teman-teman. Jadi ya selamat kembali lagi untuk Chelsea. Moment of comeback ya, good comeback, sangat luar biasa teman-teman. Kalau gitu Bola Arjuna mewakili juga sebagai penggemar Chelsea mengucapkan good job. Kalau gitu aku pamit dulu teman-teman, sampai jumpa di video berikut ya. Dadah.